Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Kayla Angel dan selamat datang di Kepopedia. Kali ini kita masih membahas tokoh-tokoh perang 10 November. Nah, siapa sih yang masih familiar dengan Jalan Maijen Sungkono di Surabaya? Tahu nggak siapa itu Maijen Sungkono? Jika belum tahu, yuk kepoin tayangan kali ini. Maijen Sungkono merupakan salah satu dari sekian banyak tokoh pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang memiliki peran signifikan dalam perang melawan sekutu. Saat ini, pangkat Sungkono adalah kolonel dan termasuk dalam jajaran pimpinan Badan Keamanan Rakyat atau BKR Surabaya. Banyak arek-arek Surabaya yang bergabung dengan armada pimpinan Sungkono. Dalam pertempuran 10 November 1945, ia pun didapuk jadi kolonel perjuangan. Nama Sungkono memang tidak sepopuler Bung Tomo, Gubernur Soerdjo, Dal Arnowo, dan Ruslan Abdul Ghani di jajaran tokoh pertempuran Surabaya. Namun, perannya dalam perang ini cukup vital. Pada November 1945, Sungkono memimpin pasukan perang melawan sekutu dan menjalankan perannya sebagai komandan BKR Surabaya. Sungkono bukan orang asli dari Surabaya. Ia lahir di Purbalingga pada 1 Januari 1911 dari pasangan Tawireja dan Rinten. Ia merupakan putra kedua setelah kakak sulungnya Suripa. Ibu kandung Sungkono meninggal dunia tidak lama setelah melahirkannya. Kemudian Tawireja menikah lagi dengan Kartinam, seorang penjual getuk. Masa kecil Sungkono terbilang sederhana. Ayahnya adalah penjahit, sedangkan sang ibu berprofesi sebagai pedagang. Sejarah Maijen Sungkono di bidang pendidikan dimulai dari masa kecilnya yang bersekolah di Sekolah Ongkoloro Muhammadiyah Purbalingga. Kemudian ia berpindah ke HIS setelah biaya pendidikannya ditanggung tetangganya yang seorang priai, R.M. Sukisno. Setelah tamat di usia 15 tahun pada 1926, ia melanjutkan pendidikannya di Mulo, Surabaya. Pada tahun 1933, Sungkono mengejar cita-cita masa kecilnya yang ingin menjadi marinir dengan masuk ke KIS, Institusi Kejuruan Teknik Perkapalan. Setelah lulus dari KIS, Sungkono ditempatkan di Vlietmaker, bagian dari instansi Angkatan Laut Belanda sebagai mekanik kapal. Namun, tidak lama kemudian, Sungkono bersama rekan-rekannya melakukan mogok kerja massal menyusul keputusan Gubernur Jenderal yang melakukan pemotongan upah terhadap awak kapal pribumi. Akibat aksi tersebut, Sungkono sempat ditahan dan akhirnya diberhentikan secara paksa. Kolonel Sungkono dikenal sebagai pribadi yang tenang dan berjiwa besar. Pada sekitar peristiwa pertempuran Surabaya, ia terlibat dalam perundingan dengan petinggi pasukan sekutu yang diwakili Inggris. Kolonel Sungkono mewakili BKR menjadi anggota kontak biro, yakni badan yang dibentuk Indonesia bersama Inggris guna melaksanakan gencatan senjata. Namun, gencatan senjata yang diupayakan gagal terlaksana karena pemimpin pasukan sekutu, Aus Malabi, tewas ditembak oleh salah seorang pejuang Surabaya. Tewasnya Aus Malabi memicu puncak pertempuran di Surabaya yang berlangsung pada tanggal 10 November 1945. Dalam pertempuran 10 November ini, Kolonel Sungkono selaku komandan BKR menjadi pemimpin pasukan di kota Surabaya. Kolonel Sungkono memimpin dengan tenang dan percaya diri, meski berhadapan dengan pasukan sekutu yang memiliki pengalaman militer lebih mumpuni dan unggul dalam persenjataan. Perjuangannya berlanjut ketika Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali pada 1947 dan 1948. Pada masa agresi militer Belanda, Kolonel Sungkono menjabat sebagai Ketua Gabungan Komando Pertahanan Divisi TRI Jawa Timur. Kemudian menjadi Gubernur Militer Jawa Timur. Ketika diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur, Kolonel Sungkono mendapat mandat untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun.
Setelah tugas tersebut berhasil diselesaikannya, Kolonel Sungkono dilantik menjadi Panglima Divisi 1 Jawa Timur. Menjelang pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda, ia mempelopori pembubaran negara Jawa Timur dan Madura pembentukan Belanda untuk masuk ke NKRI. Pada 1950, Kolonel Sungkono dipindah tugaskan ke Jakarta untuk menjadi penasihat umum Menteri Pertahanan dengan pangkat Brigadir Jenderal. 8 tahun kemudian, Brigjen Sungkono diangkat menjadi Inspektur Jenderal Pengawasan Umum Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Setelah itu, Maijen Sungkono sempat menjabat sebagai penasihat menteri. Maijen Sungkono meninggal di Jakarta pada 12 September 1977 dalam usianya yang ke-66 tahun. Maijen Sungkono dimakamkan di Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasa-jasanya bagi Indonesia, namanya kini disematkan sebagai nama jalan-jalan protokol di berbagai kota. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan singkat tentang pahlawan Maijen Sungkono, pahlawan berjasa Indonesia. Semoga penjelasan aku bisa dimengerti ya. Sampai jumpa di Kepopedia seru selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.